Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatur Rahman Alfarizi Omingo dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2 akan membahas kitab buku Islam klasik yang membahas tentang takaluf dalam memahami konteks ayat Islam yang saya ambil dari buku Usul At-Tafsir, The Science and Methodology of the Quran. Langsung saja, Introduction to the Methodology of Quranic Exegesis. Definition of Quranic Science Ulum Al-Quran. Pengantar metodologi tafsir Al-Quran, definisi ilmu-ilmu Al-Quran. The Quran is the basis for all Islamic science and disciplines. Without it, they will not exist. Al-Quran merupakan dasar bagi seluruh ilmu dan disiplin Islam. Tanpa Al-Quran, ilmu-ilmu itu tidak akan ada. In the early days of Islam, religious commandments were memorized and transmitted by oral tradition rather than transcript. Pada masa awal-awal Islam, ajaran-ajaran agama dihafalkan dan ditransmisikan melalui tradisi lisan, bukan dituliskan. Jadi dulu itu belum ada namanya alat menulis, masih menyampaikan dalam lisan ke lisan karena belum ditemukan adanya alat tulis seperti kertas pada zaman sekarang. Religious rules and regulation in relation to creed, worship, and daily life were stored within the memory of early Muslims. Aturan dan ketentuan agama yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan kehidupan sehari-hari disimpan dalam ingatan kaum muslimin generasi awal karena ajaran agama merupakan hal yang vital dalam kehidupan pribadi dan sosial seorang muslim. Yang artinya agama ini adalah kebutuhan semua umat Islam, maupun dimanapun, kapanpun kita perlu adanya agama. So, scholars gave the issues priority and compiled books and religious commandments using the Quran guidance. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama, para fuqaha mengumpulkan dan membukukan hukum Islam serta kaidah-kaidahnya yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang artinya adalah semua hukum Islam yang sudah diatur dari zaman Rasulullah ataupun sebelumnya sudah diterapkan sebelumnya di Al-Quran, apapun hukumnya. So we skip to in the 3rd century of Islam, most Islamic disciplines established their methodology usul. Pada abad ketiga Hijriah, sebagian besar disiplin ilmu Islam mulai menetapkan metodologinya usul. Usul At-Tafsir atau Ulumul Quran merupakan salah satu disiplin yang dibangun pada periode ini. Pada tahun ketiga Hijriah itu sudah dirancang atau ditemukan metodologi usul At-Tafsir atau Ulumul Al-Quran yang dijadikan sebuah hukum. So, previously the science of the Quran came under the Hadith science and was recognized as the book of exegesis, kitab At-Tafsir. Sebelumnya ilmu tentang Al-Quran berada di bawah ilmu hadis dan dikenal sebagai kitab tafsir. Keduanya kemudian dipisahkan dan masing-masing ilmu membangun metodologi sendiri. Ilmu Al-Quran berfokus pada pengetahuan tentang berbagai cabang ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi sebelum adanya hukum tafsir atau yang kita kenal
sebagai sekarang ya sistem tafsir menafsir, dulu masih menggunakan sistem hadis. Jadi pada tahun ketiga Hijriah itu baru ditemukan adanya hukum metodologis cara menafsirkan. So we next to Ulum Al-Quran is understood by early scholars as the science and disciplines contained within the Quran. Hubungan langsung dengan bacaan, sejarah, pemahaman, dan pengamalan Al-Quran sangatlah penting. Untuk menafsirkan Al-Quran, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang banyak bidang, termasuk namun tidak terbatas pada penguasaan tata bahasa Arab, balaghah, retorika Arab, prinsip-prinsip fikih, berbagai qiraat Al-Quran, ilmu-ilmu tafsir, hadis Nabi, dan masih banyak lagi. Jadi, orang yang menafsir ini tidak cuma bisa menguasai bahasa Arab, tapi dia harus menguasai balaghah, tata bahasa yang baik, dan juga memahami apa konteks dalam ayat ini dan apa yang dibahasnya. Jadi tidak asal menafsirkan saja. The so we next to the Quranic science primarily cover the occasion of revelation or asbabun nuzul. The first which were revealed in Mecca or Madinah, the various forms of Quran reading, ahruf, the abrogating and abrogated rulings and verses. Ilmu-ilmu Al-Quran pada dasarnya mencakup sebab turunnya ayat dan ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau Madinah, berbagai bentuk bacaan Al-Quran atau ahruf, hukum dan ayat menghapus serta dihapus, nasikh dan mansukh, berbagai klasifikasi ayat, muhkam, mutasyabih, mutlak, muqayyad, dan lain-lain. Jadi ilmu-ilmu Al-Quran ini dasarnya mencakup sebab turunnya ayat tersebut, mungkin dari suatu kejadian atau ada suatu peristiwa, dan itu juga membahas di mana ayat itu tersebut, atau apa turun di Madinah atau di Mekah, dan juga berbagai bentuk ayat tersebut dari ahruf. Ahruf itu adalah jamak dari huruf, dan menurunkan juga hukum ayat menghapus dan dihapus atau nasikh dan mansukh. Seperti hukum ini sebenarnya sudah ada, tapi belum terlalu relate atau untuk kaum pada saat itu, maka pasti ada ayat yang menghapus hukum itu, tapi bukan maksudnya tidak menghapus keseluruhan, tapi maksudnya adalah melengkapi apa yang kurang. Also, the terms usul at-tafsir, the interpretation of the Quran, and ulum al-Quran, the science and disciplines of the Quran, are often used interchangeable. In the case of the methodology of interpretation, there are some topics which are committed or scarcely touched
often such as the history and development of the oral and written Quranic scripture. Ilmu meskipun meskipun usul at-tafsir, metodologi penafsiran Quran dan ulum Al-Quran sering digunakan secara bergantian dalam konteks metodologi penafsiran terhadap beberapa topik yang dijalankan atau hanya sedikit seperti sejarah dan perkembangan transmisi Al-Quran secara lisan dan tulisan. Karena itu lebih tepat jika usul at-tafsir dipandang sebagai bagian dari ulum Al-Quran. Jadi usul at-tafsir ini sering digunakan secara bergantian dalam memahami metodologi penafsiran berbagai ayat, mau dari penafsiran dari lisan ke lisan ataupun dari tulisan. According to Abu Bakar bin Arabi, 468 until 540 and 503 and 14. Quranic science encompass three areas: Tauhid, unity and knowledge of God, His name, attribute, essential qualities, etc. within the scope of kalam. Menurut Abu Bakar bin Arabi, ilmu Al-Quran mencakup 3 bidang, yaitu tauhid, pertama tauhid, yaitu keesaan dan pengetahuan tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya dan hakikatnya dalam kajian ilmu kalam. Yang kedua adalah tadkhir, yaitu pengetahuan tentang makna zahir atau yang lahir dan batin. Batin yaitu yang zahir tadi yang terang, dan batin adalah yang tersembunyi atau tertutupi lah, serta kehidupan akhirat seperti wa'ad, janji kabar gembira, dan wa'id, peringatan, surga dan neraka yang menjadi tema dari tasawuf. Yang kedua adalah ahkam, yaitu pengetahuan tentang halal dan haram yang menjadi kajian fikih. Kajian seperti hukum nyembelih, hukum makan daging-daging tertentu, dan lain-lainnya. And early scholars understood that the importance of the science is related with the importance of its content. Therefore, understanding the Quran is the most important study among all other Islamic sciences. The Quran is prevailing and preeminent. Para ulama awal memahami bahwa pentingnya suatu ilmu berkaitan dengan pentingnya isinya. Oleh karena itu, memahami Al-Quran merupakan kajian yang paling utama di antara seluruh ilmu Islam lainnya, karena Al-Quran bersifat dominan dan menjadi sumber utama. Jadi semua ilmu yang ada di keislaman seperti fikih, tauhid, dan lainnya adalah sumber utamanya mengacu pada ilmu Al-Quran, karena bisa diambil dalil-dalilnya dari ayat Al-Quran seperti penetapan puasa, halal dan haram suatu benda, dan lain-lainnya. Okay, next, summary definition of Quranic science, ulum Al-Quran. Number 1, the Quran is the basis for all Islamic science. Number 2, in the early days of Islam, Quranic knowledge was preserved and transmitted orally. In the third century, the methodology of the Islamic disciplines was established. The Quranic science and hadith were separated. Number 4, usul at-tafsir is a subset of ulum al-Quran.
Quranic science and encompass three areas: tauhid, tarfir, and ahkam. Jadi, ringkasan definisi ilmu-ilmu Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran adalah dasar bagi seluruh ilmu Islam. Ya, sudah saya jelaskan tadi bahwa di atas semua ilmu seperti ilmu fikih, ilmu hadis, dan ilmu tauhid, yang paling atas adalah tingkatannya adalah Al-Quran. Yang kedua adalah pada masa awal Islam, pengetahuan Al-Quran dipelihara dan ditransmisikan secara lisan. Jadi pada awal-awal masa Islam itu adalah belum ditemukan adanya alat tulis menulis, maka dalil-dalil Al-Quran atau tafsir dari Al-Quran tersebut disampaikan lisan ke lisan. Dan ketiga adalah pada abad ketiga Hijriah, metodologi disiplin ilmu Islam mulai dibakukan ilmu Al-Quran dan hadis kemudian dipasangkan. Nah, tapi pada abad ketiga Hijriah sudah ditemukan adanya alat menulis seperti menulis di batu, menulis di daun kurma, dan lain-lain. Usul at-tafsir merupakan, dan keempat adalah usul at-tafsir merupakan bagian dari ulum Al-Quran. Jadi tafsir dan ilmu Al-Quran ini saling berkaitan karena Al-Quran tersebut ayat yang diturunkan dari Allah, tapi masih bisa ditafsirkan oleh manusia, tapi dengan suatu syarat dia memahami ayat tersebut. We next to the history of ulumul Quran. Jadi kita lanjut ke sejarah dari ilmu Al-Quran. There are many different words that have been used to express the Quranic sense as fahm Al-Quran, comprehending the Al-Quran. Ada banyak istilah berbeda yang digunakan untuk menyebut ilmu-ilmu Quran seperti faham Al-Quran atau pemahaman Al-Quran, and ilm Al-Quran, knowledge of the Quran, and fiqh Al-Quran as understanding the Quran, and ilm Al-Quran, the science of the Quran, was used for the first time in the story by Umar al-Waqidi 130 until 207 after Hijriah, or 708 and 40 until 822 century. Jadi istilah Al-Quran, pengetahuan Al-Quran dan fikih Al-Quran, pemahaman istilah ilmu Al-Quran pertama kali digunakan dalam sejarah oleh Umar al-Waqidi tahun 130 sampai 200 Hijriah atau 748 sampai 822 Masehi. Jadi pertama kali digunakan atau dipakai metodologi tafsir atau memahami Al-Quran pada tahun 130 Hijriah sampai 207 Hijriah atau 748 Masehi sampai 822 Masehi. From the early period to the present day, the works on the understanding of the Quran, usul at-tafsir, are considered as one subset of the science of the Quran. Ulum al-Quran, the emergence of the technical expression science of the Quran, has been created to the 12th, 13th, and even of the beginning of the 11th centuries. Sejak periode awal hingga masa kini, karya-karya tentang pahaman Al-Quran, usul tafsir dipandang sebagai salah satu bagian dari ilmu-ilmu Al-Quran. Kebetulan teknis Science of the Quran sendiri dikaitkan oleh para sarjana pada abad ke-12, ke-13, bahkan ada menempatkannya pada awal ke-11. Jadi karya-karya pemahaman Al-Quran ini muncul pada abad 11 Masehi sampai abad 13 Masehi. So next, ilm al-tafsir provides the infrastructure for the mufassir, interpreter, exegete in preparation
interpreting the Quran, Usul at-Tafsir primarily affords the mufassir with a prescriptive step-by-step guide to interpreting the Quran. Ilmu at-tafsir menyediakan infrastruktur bagi seorang mufasir. Mufasir itu adalah orang penafsir tersebut, penafsir Quran sebagai bekal dalam menafsirkan Al-Quran. Usul at-tafsir terutama memberikan panduan preskriptif langkah demi langkah dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi penafsiran Al-Quran ini step by step, gak langsung satu full ayat kita tafsirkan, tidak, tapi kita tafsirkan dari kata per kata. So next, some scholars consider disciplines which serve purpose in the interpretation of the Quran, such as hadith, usul al-fiqh, the methodology of jurisprudence, and the others as part of ulum al-Quran. Other scholars expand the content covered by ulum al-Quran by including myriad disciplines within its scope. Jadi sebagian ulama menganggap disiplin-disiplin yang berfungsi dalam penafsiran Al-Quran seperti hadis, usul al-fiqh atau metodologi hukum Islam dan lainnya sebagai bagian dari ulum Al-Quran. Jadi sebagian ulama itu menafsirkan menganggap disiplin yang berfungsi dalam penafsiran Al-Quran itu berfungsi juga ke hadis, ke usul fiqh dan lain-lainnya. Dan menurut mereka kajian tentang wahyu, kodifikasi Al-Quran, sebab turunnya ayat-ayat serta ayat-ayat jelas dan samar berhubungan langsung dengan ulum Al-Quran. Jadi seperti kajian tentang wahyu, kodifikasi Al-Quran, sebab turunnya suatu ayat itu masih tetap berkaitan dengan ulum Al-Quran. The historic development of ulum Al-Quran conjures the question of why was it developed so late. The reason for this can be extrapolated by examining prophetic history. Perkembangan historis ulum Al-Quran menimbulkan pertanyaan mengapa ia berkembang relatif terlambat. Jawaban atas hal ini dapat ditelusuri melalui sejarah kenabian. Nabi Muhammad memperingatkan umatnya agar tidak menafsirkan Al-Quran dengan pendapat pribadi. Jadi penafsiran ini tidak hanya berpacu pada pendapat kita semata, harus menyangkut dari kejadian ayat itu tersebut diturunkan kenapa, dan pokoknya tidak boleh ditafsirkan secara pribadi sendiri karena takutnya akan terjadi kesesatan atau dolal. Only a few companions who were deemed qualified to undertake its interpretation. Hanya beberapa sahabat yang dianggap memenuhi syarat untuk melakukan penafsiran tersebut. The other reason is that those early works were not under the title of ulum Al-Quran. Alasan lainnya adalah bahwa karya-karya awal itu belum diberi judul ulum Al-Quran. Nevertheless, it is true to say that the science of the Quran were in fact based during the
the time of the prophet, who explained the meaning of the verse and gave synonyms or explained metaphors in the verse. And an example of this when his following verse was revealed. Meskipun demikian, benar untuk dikatakan bahwa ilmu-ilmu Al-Quran sejatinya telah lahir sejak Nabi SAW ketika beliau menjelaskan makna ayat-ayat serta memberikan sinonim atau penjelasan terhadap metafora yang terdapat dalamnya. Contohnya adalah the revealed was revealed. Contohnya adalah ketika ayat berikut diturunkan, they who believe and do not mix their belief with injustice, those will have security and they are rightly guided. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang memperoleh keamanan dan mendapat petunjuk. Dan and the companion as messenger of God, the who amongst us does not the injustice. Their understanding was the first referred to those believers who didn't commit any injustice or sin. Dan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak berbuat zalim? Omongan mereka saat itu adalah bahwa ayat tersebut menunjuk kepada orang-orang beriman yang tidak melakukan kezaliman atau dosa apapun. So the prophet replied, the injustice referred to in this verse is associating partners with God. Dan maka Nabi SAW menjawab, kezaliman yang dimasukkan dalam ayat ini adalah mempersekutukan Allah. Jadi orang-orang yang zalim itu adalah orang yang mempersekutukan Allah atau menduakan Allah, seperti orang yang menyembah berhala, menyembah selain Allah, menyembah hewan dan lain-lainnya. The companions were so enthusiastic in seeking this knowledge that they were able not only to explain the meaning of any verse in the Quran, but also give its history and the case of its revelation. Ibnu Mas'ud reports, para sahabat sangat antusias dalam mencari ilmu sehingga mereka tidak hanya mampu menjelaskan makna setiap ayat dalam Al-Quran, tapi juga dapat menerangkan sejarahnya dan sebab turunnya. Jadi setelah mendengar itu para sahabat langsung antusias. Berarti alhamdulillah kita tidak termasuk dalam orang zalim karena telah mengimani Allah dan Rasulnya. Maka mereka pun mendalami apa dalam setiap ayat itu, sebab turunnya, kejadian apa yang ayat itu dari kejadian apa dan lain-lainnya. Dan Ibnu Mas'ud pun meriwayatkan, Ibnu Mas'ud reports, I swear by Allah, besides whom there is no other God, there is no chapter in the Quran that I don't know where it was revealed, and there is not a single verse in the Quran that I don't know the reason behind its revelation. If there were any person who know more about the Quran than I know, and it was possible for me to reach him, I would ride on my camel to him to gain this knowledge. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, tidak ada satu surah pun dalam Al-Quran melainkan aku mengetahui di mana ia diturunkan, dan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran melainkan aku mengetahui sebab turunnya. Jika ada seorang yang lebih mengetahui tentang Al-Quran dariku dan mungkin aku menemuinya, aku akan menunggang unta untuk menemuinya dan memperoleh ilmu itu.
Dari sahabat yang kita tahu, Ibnu Mas'ud ini yang paling dipercaya dalam menafsirkan Al-Quran. Maka dia pun meriwayatkan tidak ada satu surah pun dalam Al-Quran melainkan aku mengetahui di mana ia diturunkan, dan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran melainkan aku mengetahui sebab turunnya. Dia sampai hafal tata letak suratnya di mana dan sebab turunnya di mana. Maka dia pun sangat yakin, sehingga dia berkata, jika ada seorang yang lebih mengetahui tentang Al-Quran lebih dariku, dan mungkin untuk aku menemuinya, misalnya aku akan menunggang unta untuk menemuinya demi memperoleh ilmu itu. Maka dia percaya kalau misalnya kalau lebih dari saya, siapa yang mengetahui lebih dari saya Al-Quran itu apa itu, maka apapun caranya dia akan menemui orang itu dan dia ingin belajar kepada orang tersebut. Masya Allah. Next, the other reason pertaining to the late development of the Quranic science is that for a long time ta'wil and tafsir were used interchangeable to explain the Quran. Alasan lain terkait lambatnya perkembangan ilmu Al-Quran adalah karena dalam waktu yang lama ta'wil dan tafsir digunakan secara bergantian menjelaskan Al-Quran. Untuk menjelaskan Al-Quran, baik kitab dengan nama yang berbeda yang dinisbatkan kepada generasi awal. Jadi alasan lain terkait lambatnya perkembangan ilmu Al-Quran karena dalam waktu yang lama ta'wil dan tafsir digunakan secara bergantian. Jadi penafsiran dulu tuh sangat lambat gara-gara penafsirannya masih lisan ke lisan karena belum ada alat tulis menulis. So there are many books of different names attributable to early generation that deal with the sense of the Quran, such as. So we continue. The other reason pertaining to the late development of the Quranic science is that for a long time ta'wil and tafsir were used interchangeable to explain the Quran. There are many books of different names attributed to early generation that deal with the sense of the Quran, such as I'rab al-Quran, linguistic interpretation, Ma'ani al-Quran, the meanings of the words used in the verse, Wujuh wa an-Nazair, the different meanings of one word and the different words which have the same meaning. Jadi banyak kitab dengan nama yang berbeda yang dinisbatkan kepada generasi awal yang membahas ilmu Quran seperti I'rab Al-Quran, analisis kebahasaan, Ma'ani Al-Quran, makna kata-kata dalam ayat, Wujuh wa an-Nazair, berbagai makna satu kata dan berbagai kata yang bermakna sama. Gharib Al-Quran, kata-kata yang asing atau jarang digunakan. Majaz Al-Quran, ungkapan metaforis. An-Nasikh wal Mansukh, ayat-ayat yang menghapus dan dihapus. Jadi dulu itu kitab-kitab yang membahas ilmu Al-Quran itu banyak, seperti I'rab Al-Quran yang menganalisis kebahasaan, Wujuh an-Nazair menganalisis berbagai makna satu kata dan berbagai kata yang bermakna sama. Gharib Al-Quran, kata-kata yang asing atau jarang digunakan. Majaz Al-Quran, ungkapan metaforis, dan An-Nasikh wal Mansukh, ayat-ayat yang menghapus dan dihapus. Dan terakhir adalah Rasm al-Mushaf, penulisan Mushaf Al-Quran dan lain-lain. So we next to summary the history of Al-Quran. Jadi kita langsung ke summary the history of Al-Quran, ringkasan sejarah Al-Quran.
The first, in the early days of Islam, there were many different expressions for the Quranic science with a general term emerging in the fourth or fifth century. Pada masa awal Islam, terdapat banyak istilah berbeda untuk menyebut ilmu-ilmu Al-Quran hingga kemudian muncul istilah umum yang mapan pada abad keempat sampai atau kelima Hijriah. The second is ilm at-tafsir provides the infrastructure for the exegete in preparation for interpreting the Quran. Ilmu at-tafsir menyediakan, yang kedua adalah ilmu at-tafsir menyediakan perangkat dan bekal bagi seorang mufasir dalam mempersiapkan penafsiran Al-Quran. Usul at-tafsir gives a prescriptive step-by-step guide to interpreting the Quran. Sedangkan usul at-tafsir memberikan panduan normatif langkah demi langkah dalam menafsirkan Al-Quran. And the third is scholar differed in opinion as to what is covered by ulum Al-Quran, with some saying it was whatever aided in interpreting the Quran, and others including of myriad of disciplines within its scope. Yang ketiga adalah para ulama berbeda pendapat tentang cakupan ilmu Al-Quran. Sebagian berpendapat bahwa ia mencakup segala hal yang membantu penafsiran Al-Quran. Sementara yang lain masukkan berbagai disiplin ilmu ke dalam ruang lingkupnya sendiri. So the fourth, Islamic science were created during the time of the Prophet, but developed slowly. Some early works were produced. Nomor 4 adalah ilmu keislaman lahir pada masa Nabi Muhammad SAW, namun berkembang secara perlahan. Beberapa karya awal telah dihasilkan pada manusia. Jadi pas ilmu keislaman lahir pada masa Nabi Muhammad SAW, dia berkembang gak langsung pesat, langsung jadi cepat, tapi secara perlahan. Beberapa karya awal telah dihasilkan pada periode tersebut. So the fifth is some scholars believe that the science were addressed much later than fiqh and hadith disciplines, and to fill the gap, many notable works were produced in the 4th until 6th centuries. Sebagian ulama berpendapat bahwa pembahasan ilmu-ilmu Al-Quran muncul lebih belakangan dibanding disiplin fikih dan hadis. Untuk mengisi kekosongan tersebut, banyak karya penting disusun pada abad keempat hingga ke-6 Hijriah. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa pembahasan ilmu Al-Quran ini muncul lebih belakangan sebelum fikih dan hadis. Jadi pada saat abad ke-4 sampai ke-6 Hijriah muncullah berbagai perkembangan ilmu Al-Quran yang masih dalam tahap pengembangan, seperti buku-buku yang tadi yang saya sebutin. So the last is the 7th century saw books produced covering every area of the Quranic science, some of which are still used as main source for today's scholar. Pada abad ke-7 Hijriah, disaksikan lahirnya kitab-kitab yang membahas hampir seluruh aspek ilmu-ilmu Al-Quran, dan sebagian diantaranya masih menjadi rujukan utama para sarjana hingga saat ini. Jadi pada abad ke-7 Hijriah itu langsung mulailah masa-masa pesatnya, lahir-lahirnya kitab-kitab yang bahas hampir seluruh aspek ilmu Al-Quran, seperti tafsir, takwil, dan tadi tadkhir, nasikh dan mansukh. Dan dari buku-buku yang pada abad ke-7 Hijriah itu sampai sekarang masih menjadi rujukan untuk para sarjana hingga saat ini. So we next to general topics of ulum Al-Quran.
general topics of Al-Quran. The richness of the content of the Quran makes it difficult to categorize. However, there kasih categorize Al-Quran as. Jadi kita sekarang menuju topik umum dalam Al-Quran. Apa sih yang dibahas dalam ilmu-ilmu Al-Quran tersebut? Kekayaan kandungan Al-Quran menjadikannya sulit untuk dikategorikan secara sederhana. Namun, Al-Kasyif mengelompokkan ulum Al-Quran sebagai berikut. The first is the text of the Quran, both the beginning, ending, and the vision of the chapters, and the beginning of chapters, etc. The second is the history of the text Quran, the revelation, the collection of the Quran, the occasion of revelation, knowledge of the Makki and Madani, etc. And the third is the language of the Quran, the notion of ijaz, muhkam, mutasabbih, 7 letters, balago, and etc. The fourth is Quranic narratives, parables, unidentified figures in the Quran, or etc. The fifth is the exegesis of the Quran, tafsir, ta'wil, mushkil al-Quran, etc. And the sixth is teaching the Quran, etiquette, the recitation of the Quran, tajwid, etc. Jadi dalam topik umum Al-Quran ini sudah dikelompokkan oleh Al-Zarkashi. Yang pertama adalah teks Al-Quran, seperti tanda wakaf, permulaan, penutup, pembagian surah, pembukaan surah, dan sebagainya. Yang kedua adalah sejarah teks Al-Quran, meliputi proses turunnya wahyu, pengumpulan Al-Quran, sebab turunnya ayat atau yang kita sebut asbabun nuzul, pengetahuan tentang ayat Makki dan Madani, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bahasa Al-Quran seperti konsep ijaz, muhkam, dan mutasyabih, 7 huruf, aruf sab'ah, balago, dan sebagainya. Yang keempat adalah kisah-kisah dalam Al-Quran tersebut seperti perumpamaan, tokoh-tokoh yang tidak disebutkan namanya secara jelas dalam Al-Quran, dan lain-lain. Yang kelima adalah penafsiran Al-Quran, meliputi tafsir, ta'wil, muskil Al-Quran, dan sebagainya. Yang keenam adalah pengajaran Al-Quran seperti adab, cara membaca Al-Quran, tajwid, dan lain-lain. Okay, next, the categories also include the following subcategories. Jadi, kategori-kategori tersebut juga mencakup subkategori sebagai berikut. The text of the Quran, ayat, surah, tartib al-ayah, wal suwar, taufiqi, fawasil, etc. The second is the history of the Quranic text, the notion of revelation, the collection of the Quran, etc., asbabun nuzul, Makki and Madani, nas, etc. The third is Arabic language, ijaz, wujuh, wa nazair, muhkam, mutasabbih, foreign words in the Quran, 7 letters, etc. The fourth is the eloquence of the Quran, khobar and insya, narrative and commandments, ma'ani, bayan, and badi, haqiqah, and majaz, etc. Fifth is narrative features of the Quran, qasas al-Quran, amsal, jadal al-Quran, etc. And sixth is understanding of the Quran, tafsir, ta'wil, muskil al-Quran, etc. And the seventh is Quranic education, adab al-Quran, qiraat al-Quran, tajwid al-Quran, al-waqaf, wal ibtida al-Quran. Jadi dari kategori-kategori tersebut juga mencakup subkategori berikut. Subkategori tersebut adalah, yang pertama adalah teks Al-Quran, seperti ayat, surah, tartib al-ayat, wal suwar, susunan ayat, dan surah taufiqi, dan seterusnya. Dua,
sejarah teks Al-Quran, konsep wahyu, pengumpulan Al-Quran dan sebagainya, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut, Makki dan Madani, Nas dan lain-lain. Makki dan Madani atau yang ayat yang diturunkan di Mekah atau Madinah. Tiga adalah bahasa Arab, ijaz, wujuh, wan nazair, muhkam dan mutasyabih. Kata-kata serapan dalam Al-Quran, 7 huruf dan sebagainya. 4 adalah keindahan bahasa Al-Quran, khobar dan insya, narasi dan perintah, ma'ani, bayan, badi, hakiko dan majas dan sebagainya. Yang kelima adalah ciri-ciri naratif Al-Quran, qasas Al-Quran, amsal Al-Quran seperti kisah-kisah dalam Al-Quran, amsal, permisalan dalam Al-Quran dan lain-lain. Yang keenam adalah pemahaman Al-Quran, tafsir, takwil, muskil Al-Quran, sebagainya dan sebagainya. 7 adalah pendidikan Al-Quran, adab Al-Quran seperti adab Al-Quran, adab saat membaca Al-Quran, qiraat Al-Quran, cara membaca Al-Quran, tajwid. Tajwid adalah kapan berhenti dan ininya ayat tersebut. Dan al-waqaf wal ibtida dalam Al-Quran, stop, berhenti atau permulaan dalam sebuah ayat. So next to benefits of studying the science of the Quran. Kita lanjut ke manfaat mempelajari ilmu Al-Quran. The study of the Quranic science is associated with innumerable benefits, including an appreciation of its richness and wealth of knowledge. Jadi, kajian ilmu-ilmu Al-Quran memiliki manfaat yang tak terhitung, di antaranya menumbuhkan apresiasi terhadap kekayaan dan keluasan pengetahuan yang dikandungnya, serta memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kitab itu sendiri. Through the study of various fields within the ulum Al-Quran, such as the history of the revelation and the collection. Melalui kajian berbagai bidang ulum Al-Quran seperti sejarah turunnya wahyu dan proses pengumpulannya, seseorang dapat memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penafsiran Al-Quran dan mengambil manfaat dari pengetahuan tersebut. Jadi manfaat mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran ini adalah seperti yang tadi memahami istilah-istilah yang belum digunakan dalam penafsiran Al-Quran dan mengambil manfaat dari pengetahuan tersebut. Jadi manfaat belajar di ilmu Al-Quran seperti kita dapat istilah baru, dapat bahasa baru, dapat penyebutan baru dalam bahasa Arab, dan kita bisa mempraktekannya di keseharian. And next is for the believer, results in an increased and the strengthened faith that can withstand any deception and false claims made by deceit people. Jadi bagi seorang mukmin, hal ini menghasilkan keimanan yang semakin kuat dan kokoh, sehingga mampu menghadapi berbagai penyesatan dan klaim palsu dari pihak-pihak yang bias. Jadi manfaat lain dari mempelajari ilmu Al-Quran ini untuk seorang mukmin yaitu menghasilkan keimanan yang semakin kuat. Kita semakin percaya terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat menghindari dari penyesatan dari lingkungan sekitar seperti air celup gus atau memanjakan ziarah, memanjakan kubur atau meninggikan kubur atau apapun, meninggikan orang-orang yang nggak tahu jelasnya dari mana dan mengaku sebagai seorang alim ulama, dan menjadikan hati kita semakin tentram, tidak gelisah dan lain-lain.
Jadi kesimpulan manfaat mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran itu adalah seperti tidak, kalau disuruh menghitung tidak terhitung, soalnya menambahkan banyak apresiasi terhadap kekayaan dan keluasan pengetahuan yang dikandungnya, serta memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kitab itu sendiri. Terus kita bisa mengetahui sejarah ayat Quran ini diturunkan di mana, pada tragedi apa atau kejadian apa, dan kita dapat menambah kosakata istilah-istilah dari Quran tersebut, istilah-istilah baru, istilah-istilah asing yang kita didengarkan atau yang lain-lain. Dan untuk seorang mukmin ini menghasilkan keimanan yang semakin kuat. Kita semakin percaya terhadap Allah dan lain-lain. Kita semakin percaya kepada Allah dan Rasulnya dan malaikat-malaikatnya, dan kita terjauhi dari kesesatan seperti mempercayai seperti contohnya mempercayai air celobos, atau mempercayai suatu benda yang bisa menghasilkan manfaat, atau suatu objek yang bisa menghasilkan manfaat yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan terhindari dari klaim palsu dari pihak-pihak yang terkenal seperti saya ini adalah nabi atau apa, mau bagus nabi terakhir, nabi selanjutnya, mempunyai kekuatan ini dan itu, dan menjadikan seorang hati mukmin itu jadi tentram dan tidak gelisah. Jadi selama dia baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, hatinya akan tentram walau dalam kondisi apapun. Dan we next to concepts of the exegesis, interpretation and translation, or tafsir and ta'wil. Jadi kita akan menuju bab selanjutnya atau bab terakhir mungkin, konsep exegesis, interpretasi dan terjemahan, tafsir dan ta'wil. In studying the Quran, it is important to appreciate the origins, meanings, and usage of the word tafsir and ta'wil in the early days of Islam. Jadi, dalam mempelajari Al-Quran itu penting untuk memahami asal-usul makna dan penggunaan istilah tafsir dan ta'wil pada masa awal Islam. Jadi, memahami tafsir ini mempelajarinya sangat penting, harus mempelajari dari asal-usul ayat tersebut, maknanya, penggunaan istilah tafsir dan ta'wil pada masa awal Islam. The word tafsir is the word tafsir in infinitive form and comes from either fa, sa, ro, or sa, fa, ro. The root word fasaro means to explain, to discover, to expose, and to uncover. Jadi kata tafsir berbentuk infinitif dan berasal dari akar kata dari fa, sa, ro atau sa, fa, ro. Akar kata fasaro berarti menjelaskan, menemukan, menyingkap, dan membuka suatu atau membuka suatu. Jadi fasaro ini diartikan berarti membuka sesuatu yang belum terbuka, atau ayat-ayat yang masih belum jelas tafsirnya, penjelasannya. The other root safaro means to uncover something covered, to enlighten and open. Dan akar kata lainnya safaro berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, mencerahkan dan membuka. Jadi safaro ini diambil dari kata safar, yaitu menyingkap sesuatu yang tertutup,
menjelajahi sesuatu yang tertutup atau apa ataupun yang masih belum terungkap. Evidently, but truth words are close in meaning, and it is possible that the word tafsir may be derived from the one of them. Jelas bahwa kedua akar kata ini memiliki makna yang berdekatan, dan mungkin saja kata tafsir berasal dari salah satunya. Amin al-Khuli alludes to some difference between the two root words. He states that safara is to discover something matter or outer dimension of things, but pasaro is to discover something immaterial or spiritual. Amin al-Khuli menyinggung beberapa perbedaan antara kedua akar kata tersebut. Ia menyatakan bahwa safaro digunakan untuk menyingkap sesuatu yang bersifat material atau dimensi luar dari sesuatu, sedangkan pasaro digunakan untuk menyingkap sesuatu yang bersifat imaterial atau spiritual, atau yang bisa disebut tidak nampak lah atau goib. Tafsir in the Quranic science is related to discovering the meanings of the verses. The real explanation is possible by the author of the words, so the real tafsir of the Quran is the one which God and His manager explained. Dalam ilmu-ilmu Al-Quran, tafsir berkaitan dengan mengungkap tafsir berkaitan dengan mengungkap ayat-ayat penjelasan yang sesungguhnya hanya mungkin dilakukan oleh pemilik kata-kata itu sendiri, sehingga tafsir Al-Quran yang hakiki adalah yang dilakukan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tafsir yang paling awal sebelum ada ilmu tafsir itu adalah ilmu dari tafsir dari Allah dan Rasul. So ta'wil is the infinitive form of the root word wa-la, which means to return, to explain, to discover, to interpret, to translate, and the result in terminology. Takwil merupakan bentuk infinitif dari kata wa-la, yang berarti kembali, menjelaskan, menyingkap, menafsirkan, menerjemahkan, dan hasil akhir. Secara terminologis, takwil adalah memberikan salah satu dari kemungkinan makna ayat-ayat atau memberikan makna sesuai dengan potensi. Jadi takwil ini secara terminologis, takwil ini memberikan salah satu kemungkinan ayat-ayat tersebut memberikan makna ayat sesuai dengan konteksnya. The word tafsir and takwil are both used in the Quran. Tafsir is used once in the following verse. Kata tafsir dan takwil sama-sama digunakan dalam Al-Quran. Kata tafsir digunakan satu kali dalam ayat berikut. And those who disbelieve say, why was the Quran not revealed to him all at once? Thus it is that we may change it thereby your heart, and we have spaced distinctly, and they do not come to you with an argument except that we bring you the truth and the best explanation. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami meneguhkan hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, dan mereka tidak datang kepadamu dengan suatu bantahan, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang baik. Dalam ayat ini kata tafsir digunakan makna penjelasan. Jadi tafsir ini untuk menjelaskan apa yang dikandung dalam ayat tersebut. Maka orang-orang kafir memperdebatkannya turunnya wahyu secara berangsur-angsur. Al-Quran menjawab pertanyaan mereka. However, the word ta'wil is used 15 times within the Quran. This word has multiple meanings, including the interpretation of words, dreams, and action. As such, its use is related to explaining the meanings of words
informing about the real facts of events. Adapun kata takwil digunakan 15 kali dalam Al-Quran. Kata ini memiliki berbagai makna, diantaranya penafsiran kata-kata, penafsiran mimpi, dan penafsiran perbuatan. Dengan demikian, penggunaannya berkaitan dengan menjelaskan makna kata-kata, memberitahukan hakikat suatu peristiwa, memprediksi hasil, dan menafsirkan mimpi. Setiap penggunaan kata takwil dalam Al-Quran berkaitan dengan manusia kecuali satu, yaitu yang berkaitan dengan awal. Jadi kata takwil ini digunakan untuk menafsirkan suatu mimpi, suatu perbuatan, dan memprediksi suatu hasil. Tapi hasil dari Al-Quran yang berkaitan dengan manusia kecuali satu, yaitu yang berkaitan dengan Allah. Jadi takwil ini tidak bisa menafsirkan yang berkaitan dengan Allah. So we next to summary concept of the exegesis, interpretation, and translation, tafsir and tawil. Jadi kita langsung saja ke ringkasan konsep exegesis, interpretasi, dan terjemahan, tafsir dan tawil. First, tafsir is related to the discovery of meaning the verse. Tafsir berkaitan dengan usaha menemukan makna ayat-ayat. Jadi tafsir ini berkaitan dengan usaha menemukan makna dari ayat-ayat Al-Quran. The second, the real tafsir is the explanation by God and His messenger. Tafsir yang sesungguhnya adalah penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Jadi tafsir yang paling awal adalah dari Allah dan Rasul. The third is ta'wil is giving one of possible meanings of the verse or giving the meaning according to the context. Yang ketiga adalah ta'wil adalah memberikan salah satu kemungkinan makna ayat atau memberi makna sesuai konteksnya. Jadi ta'wil ini adalah memberikan salah satu kemungkinan makna ayat atau memberikan makna sesuai konteks dari ayat tersebut. So the fourth is both words are using in the Quran. Tafsir is used once to mean explanation. Ta'wil used 15 times relating to people, apart from one relating to God, and it's used related explaining meanings, words, informing about the real facts of events, predicting results, and interpreting dreams. Kedua istilah digunakan dalam Al-Quran. Tafsir digunakan sekali dengan arti penjelasan, sedangkan ta'wil digunakan 15 sekali berkaitan dengan manusia kecuali satu yang berkaitan dengan Allah. Penggunaannya berhubungan dengan menjelaskan makna kata, mengungkap hakikat peristiwa, meramalkan hasil, serta menafsirkan mimpi. So we next to the last chapter is the difference between interpretation, tafsir, and translation. Dan kita lanjut ke pembahasan terakhir kita adalah perbedaan antara terjemahan dan penafsiran. Apa sih perbedaan terjemah dan penafsiran tersebut? Secara terjemah in terminology means transferring the meaning of a word, phrase, and piece of writing or speech from one language to another without either changing or diminishing the meaning from the original in order to achieve an exact translation from one language to another, but language must be equal in the following areas. Jadi secara terminologis, terjemah berarti memindahkan suatu kata, frasa, tulisan, atau ucapan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Jadi terjemah ini bukan maksud menafsirkan, tapi menerjemahkan apa kata tersebut yang berada di ayat itu dari bahasa ke bahasa yang lain tanpa mengubah ataupun mengurangi makna aslinya. In order to achieve the exact translation from one language to another, but language must be equal in the following areas. A. Clear expression. B. Proving
C. Summarizing, D. Explaining, E. General phrasing, F. Specific phrasing, G. Phrasing something without making any exception. Jadi untuk mencapai terjemahan yang tepat dari suatu bahasa ke bahasa lain, kedua bahasa tersebut harus setara dalam hal berikut: kejelasan ungkapan, pembuktian, peringkasan, penjelasan, perumusan umum, perumusan khusus, perumusan tanpa pengecualian. So, and the last, we go to the summary, the difference between interpretation, tafsir, and translation. Kita langsung menuju topik kita terakhir pada hari ini, adalah ringkasan perbedaan antara tafsir dan terjemah. Terjemah is to directly translate the meaning of a word, phrase, piece of writing or similar from one language to another without losing or changing the meaning. For this to be equitable, there are many areas in which both language need to be equal. Terjemah adalah menerjemahkan secara langsung makna suatu kata, frasa, tulisan atau jenisnya dari suatu bahasa ke bahasa lain tanpa menghilangkan atau mengubah maknanya. Agar hal ini dapat tercapai, terdapat banyak aspek yang harus setara di antara kedua bahasa tersebut. The second is Arabic is strictly grammatical language, and the word riches in this sense, making it very difficult to translate. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat ketat secara gramatikal dan merupakan salah satu bahasa terkait di dunia dalam hal ini, sehingga sangat sulit untuk diterjemahkan. And the third is a complete and true translation of the Quran into another language is impossible without losing some of its essential meaning. Terjemah Al-Quran sempurna dan benar ke dalam bahasa lain mustahil dilakukan tanpa kehilangan sebagian makna esensinya. Jadi perbedaannya adalah terjemah ini fokus kepada memindahkan teks dari bahasa Arab ke bahasa yang lain dengan tujuan menyampaikan arti kata atau kalimat. Ciri utamanya adalah fokus pada padanan bahasa, biasanya singkat dan literal, tidak banyak penjelasan, berusaha dan membantu pembaca memahami makna umum ayat tersebut. Fungsi terjemah adalah memudahkan non-Arab memahami teks, sebagai pintu memahami Al-Quran, bersifat informatif bukan analitis. Yang kedua adalah tafsir, adalah menjelaskan maksud ayat secara mendalam, baik dari sisi bahasa, konteks hukum, teologi, sosial maupun sejarah. Ciri utamanya adalah bersifat interpretatif dan analitis, menjelaskan maksud bukan sekedar dari kata, memakai ilmu pendukung seperti ilmu nahwu, balaghah, asbab an-nuzul, hadis fikih dan lain, bisa panjang dan argumentatif, menjawab mengapa dan bagaimana makna ayat diterapkan. Jadi itulah perbedaan ayat Al-Quran, perbedaan metode tafsir dan terjemah. Maka dari itu, takaluf atau memaksa kita menafsirkan dalam Al-Quran itu tidak boleh secara pendapat kita pribadi, harus berpatok pada kitab-kitab dulu seperti Al-Quran, usul Al-Quran, i'rab Al-Quran dan lain-lain. Maka dari itu takaluf itu tidak boleh asal menafsirkan atau memaknai suatu ayat, harus mendalami suatu ayat tersebut. Jadi untuk hari ini sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.